Akhir-akhir ini kayaknya lumayan banyak ya orang tua yang memberikan balance bike untuk buah hatinya. Selain memang karena lagi tren, katanya nih sepeda yang nggak punya pedal ini juga memiliki segudang manfaat untuk tumbuh kembang anak loh bun. Bener nggak ya? Well, biar lebih jelas dan bunda nggak bingung lagi, perlu atau enggak membelikan si kecil balance bike? Tonton aja penjelasan saya di video kali ini ya bun. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Kalau dulu ya bun, anak-anak yang mulai belajar naik sepeda, mungkin dibeliin sepeda roda 3 atau 4 dulu, baru deh setelah mahir sama sepeda roda 3-nya, kemudian berganti ke sepeda roda 2. Tapi nih, akhir-akhir ini balance bike lagi hits banget nih bun. Kalau bunda belum tahu apa itu balance bike, saya coba jelasin sedikit ya. Jadi, balance bike itu sebenarnya sama aja bun, kayak sepeda roda 2 biasa. Cuma, sepeda model ini nggak ada rantai dan nggak ada pedalnya. Terus nih, dudukan atau sadel balance bike ini didesain lebih rendah dari sepeda pada umumnya. Nah, biar sepeda ini bisa jalan, si kecil perlu mendorongnya dengan kaki dan menjaga keseimbangannya. Ya, sesuai dengan namanya, balance bike. Makanya si kecil perlu belajar keseimbangan untuk mengendarai sepeda jenis ini bun. Karena sadelnya dibuat rendah, si kecil juga jadi lebih gampang untuk mendorong dan menapakkan kakinya di tanah. Ngomong-ngomong soal balance bike, kalau bunda mau nanya-nanya langsung ke dokter soal mainan yang bisa membantu tumbuh kembang si kecil, atau mungkin perihal kesehatan lainnya, bunda perlu nyoba nih layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini, pilihan dokternya ada banyak banget bun. Nggak cuma dokter umum aja, tapi juga ada dokter anak, dokter gizi, sampai psikolog juga ada. Respon dokternya cepat lagi, biasanya nggak sampai 5 menit, pertanyaan bunda udah bakalan dijawab. Penjelasan dokternya juga mudah dimengerti dan akurat secara medis. Terus, bunda juga nggak perlu takut ya, kalau mau nanya sesuatu yang sifatnya personal banget ke dokternya. Karena di aplikasi Halo Dokter, kerahasiaan chat bunda dijamin aman. Yang bisa baca chatnya ya cuma bunda sama dokternya aja. Nggak cuma itu, kalau setelah sesi konsultasi selesai ternyata bunda perlu pemeriksaan lebih lanjut secara tatap muka, dokternya juga bisa loh bantu arahin bunda untuk buat janji konsultasi ke dokter atau rumah sakit terdekat dari rumah bunda saat itu juga. Semuanya cuma lewat aplikasi Halo Dokter aja bun. Membantu banget kan? Makanya, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, saya lanjutin lagi ya pembahasannya. Jadi, pertanyaan utamanya, apa benar balance bike bisa memberikan manfaat untuk tumbuh kembang si kecil? Well, jawabannya bener banget bun. Faktanya, balance bike ini memang punya manfaat yang bisa dibilang nggak sedikit untuk perkembangan si kecil. Balance bike ini juga sudah bisa dikenalkan kepada buah hati sejak dia berusia lebih dari 18 bulan atau saat anak sudah bisa berjalan dan berlari. Tenang, bunda nggak usah takut si kecil bakal kesusahan untuk mengendarai sepeda ini ya. Soalnya, balance bike ini bobotnya lebih ringan dari sepeda pada umumnya. Jadi, sepeda ini bisa dengan mudah dikendarai oleh anak batita. Malahan nggak sedikit nih batita yang bisa melaju dengan cepat cuma dengan dorong-dorong pakai kakinya loh bun. Hebat kan? Oke, sekarang saya bakal jelaskan nih apa saja manfaat yang bisa didapat kalau bunda mengajarkan si kecil bermain balance bike. Simak baik-baik ya bun. Manfaat pertama dan yang paling jelas yaitu melatih anak agar bisa naik sepeda. Mungkin bunda udah nggak inget ya karena udah lama. Tapi nih bun, belajar naik sepeda roda 2 itu bisa dibilang nggak gampang loh. Belajar naik mobil yang rodanya 4 aja susah, apalagi sepeda yang rodanya cuma 2, ya kan? Perlu keseimbangan yang apik dan skill set khusus. Nah, balance bike ini bisa menjadi sarana untuk si kecil berlatih mengendarai sepeda roda 2 biasa bun. Malahan, dibandingkan sepeda beroda 3 atau 4, balance bike ini dianggap lebih efektif untuk anak batita loh dalam melatih keseimbangannya. Nantinya, ketika anak menggunakan sepeda roda 2 yang biasa dan ada pedalnya, dia pun jadi bisa lebih seimbang deh dan juga lebih sigap untuk mengendarai sepedanya bun. Lanjut ke manfaat yang kedua, yaitu melatih keseimbangan anak. Ini menyambung manfaat yang pertama sih bun, jadi kayak yang tadi saya bilang, sesuai namanya, balance bike juga mengajarkan anak cara menjaga keseimbangan. Nah, dengan keseimbangan yang baik, si kecil pun jadi nggak gampang terjatuh deh pas nanti main sepeda beneran, yang ukurannya mungkin lebih besar. Selain itu nih, inget bun, keseimbangan nggak cuma dibutuhkan saat anak bersepeda saja loh, tapi juga dibutuhkan dalam banyak aktivitas, seperti berjalan, berlari, bahkan untuk membungkuk saat mengikat tali sepatunya.
Masuk ke manfaat balance bike yang ketiga, yaitu melatih sistem koordinasi. Ketika kita ingin melakukan suatu hal, otak kecil atau cerebrum kita akan menerima informasi dari saraf tulang belakang, sistem saraf, dan bagian otak lainnya. Terus, setelah semua informasi tadi bersatu, barulah kita bisa bergerak sesuai keinginan kita. Nah, inilah yang disebut sistem koordinasi. Supaya fungsi sistem koordinasi tubuh si kecil baik, ada banyak cara yang bisa Bunda lakukan. Termasuk salah satunya mengajarkan si kecil bermain balance bike ini. Soalnya, mengendarai sepeda model ini terbukti bermanfaat loh untuk melatih koordinasi telinga, mata, sendi, dan otot si kecil. Bahkan, gerakan maju, mundur, berbelok, dan berhenti saat si kecil bermain balance bike juga diketahui bisa mengasah fokus dan konsentrasinya loh. Jadi, kalau Bunda mau si kecil punya sistem koordinasi yang baik, mengajarkannya bermain balance bike ini bisa jadi pilihan yang tepat, Bun. Next, manfaat yang keempat adalah membangun kedekatan emosional. Ketika si kecil belajar naik sepeda, tentunya Bunda atau Ayah juga ikut menemaninya, bukan? Nah, momen-momen seperti ini sebaiknya jangan sampai terlewatkan ya Ayah Bunda. Walau terkesan sederhana, nyatanya mengajarkan si kecil bermain sepeda juga bisa membangun kedekatan emosional antara anak dan orang tuanya. Malahan, momen pertama anak belajar bersepeda atau bisa mengendarainya bisa menjadi momen yang spesial dan akhirnya menjadi kenangan yang terus Bunda dan Ayah ingat, mungkin sampai si kecil dewasa nanti. So, nikmati prosesnya ya. Nah, sekarang kita telah sampai di manfaat yang kelima alias yang terakhir, yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak. Eits, tapi sebelum saya jelasin, udah pada subscribe belum nih ke channel YouTube Halo Dokter? Kalau belum, subscribe sekarang yuk. Terus nyalain juga ya lambang lonceng notifikasinya, supaya bisa dapat update pas kita upload informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Manfaat yang kelima alias yang terakhir, yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak. Bagaimanapun, bersepeda atau bermain balance bike ini juga termasuk olahraga ya Bun, yang kalau dilakukan secara rutin tentu sangat berguna untuk kesehatan si kecil, bahkan bisa membuatnya lebih bahagia. Sebuah riset pun menyebutkan nih Bun, anak-anak yang rutin bermain di luar atau di sekitar halaman rumah itu beresiko lebih rendah untuk terkena rabun jauh. Selain itu, paparan sinar matahari saat si kecil bermain di luar rumah juga bisa membantu pembentukan vitamin D di dalam tubuhnya. Makanya nggak ada salahnya kok membiarkan si kecil untuk bermain sepeda. Asal dia bersepeda di tempat yang aman, di waktu yang tepat ya. Terus yang pasti sambil didampingi oleh Ayah dan Bunda. Nah, itulah 5 manfaat yang bisa si kecil dapat dari bermain balance bike. Sebenarnya, selain kelima manfaat tadi, dengan bersepeda, si kecil juga akan belajar cara untuk mengekspresikan diri dan membangun rasa percaya dirinya. Bahkan nih, ketika dia bersepeda keliling rumah, dia juga akan belajar untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, Bun. Jadi benar banyak manfaatnya kok bermain balance bike ini. Tapi dok, saya takut anak saya jatuh dan terluka kalau sering bersepeda. Well, memang sih, yang namanya belajar pasti nggak akan lepas dari kegagalan di awal. Yang dalam konteks bersepeda ini berarti terjatuh. Tapi nih Bun, manfaat bersepeda itu lebih banyak kok dibandingkan kerugiannya. Dan sayang banget untuk dilewatkan. Kalau memang Bunda merasa cemas si kecil terjatuh saat bermain balance bike, Bunda bisa memakaikannya alat pelindung diri, seperti helm, pelindung siku, dan pelindung lutut. Terus nih, Bunda juga bisa atur sadel sepedanya sesuai tinggi badan si kecil, sehingga dia bisa lebih mudah menapakkan kakinya. Dengan begitu, seandainya pun si kecil sampai terjatuh, resikonya untuk mengalami luka yang serius bisa diperkecil. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau Bunda punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup sehat bersama Halo Dokter.